Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Hal antum bil khair? Ayyuha arju ilallah annakum kullukum bil khairin. Baik anak-anak Ustadz, pada kesempatan kali ini Ustadz akan mengajar pelajaran hadis. Dan hadis yang akan kita pelajari yaitu hadis tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, pada pelajaran hadis ini, untuk memudahkan kita menghafal hadisnya, maka hadis tersebut akan Ustadz bagi menjadi 3 bagian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Bagian kedua yang membedakannya adalah ada wa di depan kalimat sendiri ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Bagian ketiga, di awal kata juga ada tambahan wa. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rawahul Bukhari. Baik, kita ulang anak-anak dari awal sampai akhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dari 3 bagian tersebut ada kalimat yang sama bacaannya, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi silakan anak-anak hafalkan dulu kalimat tersebut, karena di kalimat kedua dan ketiganya nanti dia akan sama. Dan yang perlu ditambahkan hanyalah kalimat fala yu'dhi jarahu falyukrim dhaifahu falyakul khairan aw liyasmut. Dan ingat ya anak-anak, di bagian pertama fala yu'dhi, jangan salah mengucap fal yu'dhi, karena arti fala yu'dhi janganlah menyakiti, arti jarahu tetangganya. Jika anak-anak salah mengucap fal yu'dhi jarahu, maka itu artinya maka sakitilah tetanggamu. Sedangkan di sini perintah hadisnya adalah fala yu'dhi jarahu, maka janganlah sakiti tetanggamu. Sudah paham anak-anak Ustadz? Oke, kita lanjut ke pelajaran artinya. Artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Dari 3 bagian ini,
yang membedakan di awal kalimat 1, 2, dan 3 adalah dan di depannya. Kalimat dan di depan itu hanya ada di yang hadis bagian kedua dan ketiganya. Sedangkan di pertama langsung diucapkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sedangkan yang kedua dan barang siapa. Ketiga juga dan barang siapa. Nah, mudah bukan anak-anak Ustadz? Baik, sekarang tetap fokus. Silakan dengarkan penjelasan kandungan hadis berikut ini. Kandungan hadis di bagian pertama yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu," yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Kandungan hadisnya adalah tetangga adalah saudara terdekat dengan rumah kita. Sekalipun dia bukan saudara kandung atau keturunan, tetapi orang yang berada di sekitar kita itu sudah sama halnya dengan saudara kita. Kenapa? Orang yang pertama kali akan datang menolong kita jika kita mendapat musibah itu adalah tetangga kita. Maka jika kita mengaku beriman kepada Allah dan juga hari akhir atau hari kiamat, Rasulullah menganjurkan kepada kita, maka janganlah menyakiti tetangga kita. Dan Rasul juga menganjurkan kita senantiasa harus berbuat baik dan saling tolong menolong terhadap tetangga kita. Jangan menyakiti tetangga kita baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Berbagilah rezeki jika memiliki rezeki yang berlebih. Seperti hanya Rasulullah ketika beliau pulang ke rumah, beliau bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang engkau masak, hai Aisyah?" Maka Aisyah menjawab, "Saya memasak sup daging ya Rasulullah." Maka Rasulullah melihatnya, dagingnya sedikit. Maka Rasulullah mengatakan, "Hai Aisyah, tambahkan kuahnya supaya saudara-saudara yang ada di sekitar kita yang dapat mencium aroma ini dapat merasakan nikmatnya daging sup tersebut." Jadi dari hal ini seperti yang diterangkan Rasulullah, maksudnya adalah kita senantiasa berbagi kepada saudara-saudara kita. Baik, kandungan hadis kalimat yang kedua yang berbunyi, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Yang artinya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Kandungan hadisnya adalah tamu ibarat raja yang sedang berkunjung ke rumah kita. Maka muliakanlah tamu kita dengan memberikan hidangan seadanya dan diberi sambutan yang baik. Tidak perlu melebih-lebihkan hidangan-hidangan tersebut apabila kita memang tidak memilikinya. Maka cukup apa yang ada, yang dapat kita sajikan, yang dapat kita suguhkan kepada tamu kita, itu saja yang perlu kita berikan. Jika di rumah hanya ada air putih, ya sudah, cukup kita sajikan air putih saja. Kenapa kita harus memuliakan tamu kita? Karena di balik kunjungannya ke rumah kita, ada berkah yang luar biasa dari silaturahminya. Karena kemuliaan silaturahmi tersebut yaitu Allah akan memudahkan rezeki kita sebagai tuan rumah. Allah akan memanjangkan umur kita, serta Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup. Jadi jika ada tamu ke rumah kita, itu sama halnya Allah akan memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada kita. Jika kita sambut tamu kita dengan hati yang bersih,
dan juga memberikan sambutan atau hidangan yang memuaskan ataupun yang seadanya. Baik, kandungan hadis berikutnya yang berbunyi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Maka maksud dari hadis tersebut adalah manusia bisa binasa karena tidak bisa menjaga lisannya. Jadi betapa banyaknya manusia yang hancur, yang meninggal ataupun terbunuh gara-gara dia tidak bisa menjaga lisannya. Karena ada pepatah mengatakan lidah tak bertulang, lidah lebih tajam daripada pedang. Maksudnya apabila kita tidak bisa menjaga pembicaraan kita dan menyakiti orang lain, maka bisa-bisa kita akan terbunuh dengan ucapan kita sendiri. Lanjutnya, maka dalam hal ini Rasulullah senantiasa mengingatkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga lisannya. Di hadis lain Rasulullah juga mengatakan, selamatul insan fi hifdil lisan. Jadi selamatnya manusia itu karena dia pandai menjaga lisannya. Lisan di sini sama artinya dengan ucapan ya nak ya. Baik, lanjut. Jangan membiasakan berkata kotor atau mencaci maki. Ucapkanlah setiap kata dari mulut kita sesuatu yang mulia. Jika kita tidak mampu untuk berkata yang baik, maka kita diam itu adalah lebih baik. Atau jika kita ingin bicara nanti mengeluarkan kalimat yang menyakitin orang lain, ataupun jika kita bicara ingin berkata kotor, maka lebih baik diam. Diam itu adalah emas, sedangkan berkata dengan penuh kebaikan itu ibarat berlian. Jadi ada dua pilihan. Jika kita diam untuk menahan tidak berkata yang buruk, maka ibaratnya kita mendapatkan pahala seperti mahalnya emas. Dan jika kita berbicara mengandung kebaikan, maka itu ibarat kita mendapatkan pahala semahal dengan berlian. Nah, itu dia anak-anak Ustadz, kandungan-kandungan hadis yang kita pelajari pada hadis iman kepada Allah dan hari akhir. Dan terakhir, kita akan mempelajari tentang kosakata. Kosakata yang pertama adalah mankana. Arti dari mankana yaitu barang siapa. Yu'minu billahi. Artinya beriman kepada Allah. Yaumul akhir artinya hari akhir atau hari kiamat, yaitu hari berakhirnya seluruh alam semesta ini. Fala yu'dhi, janganlah menyakiti jarohu, tetangganya. Fal yukrim, maka muliakanlah. Doifahu, tamunya. Falyakul khairon, berkatalah yang baik. Auliyasmut, atau diam. Nah, itu dia kosakata kita pada hadis iman kepada Allah dan hari akhir. Maka silakan anak-anak Ustadz salin dan dihafalkan kosakatanya, dan jangan lupa juga hafalkan hadisnya serta artinya. Silakan dibaca berulang-ulang, maka insya Allah semakin banyak kita membaca berulang-ulang, kita akan dimudahkan dalam menghafalnya. Semangat belajar ya anak-anak Ustadz. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keselamatan serta kesehatan, dan mudah-mudahan kita segera berjumpa belajar bersama di sekolah yang kita cintai.
Sekian dari Ustadz. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.